Halo guys, jumpa lagi dengan saya Hans di Hansap Channel. Gimana kabarnya semua? Masih dalam kondisi yang sehat ya guys ya? Oke guys, kali ini saya akan membagikan informasi pengalaman saya pada saat memasang dan cara untuk memasang si wastafel yang berbahan dari plastik. Kalau misalnya biasa bahan wastafel itu bahannya dari ini ya, dari baja gitu ya. Nah, kalau misalnya untuk yang sekarang ini saya akan mempraktekkan cara untuk memasangnya ya guys ya. Ini murah meriah, nanti tinggal pasang gampang, harganya oke ya guys. Nah, makanya saya pilih untuk menggunakan si wastafel plastik ini. Oke guys, sampai langsung aja kita praktekkan ya guys ya. Oke guys, kita coba cek dulu ya guys ya. Nah, guys, kita lihat dulu nih si barang-barangnya seperti apa ya setelah saya bongkar ya. Isinya jadi ada si wastafel plastiknya, ada kerannya, ada sink pembuangannya, sink pembuangan airnya, ada si selang plastiknya, ada si penyangganya ya. Oke, semua barang-barangnya saya cek udah komplit. Di situ juga ada manual cara pemasangannya ya, tapi saya udah baca, saya udah ngerti cara pasangnya bagaimana. Dan untuk memasang itu kita butuh sebuah bor ya, bornya seperti ini ya, bisa Anda cari sendiri di online ataupun belanja di toko terdekat ya. Oke guys, kita langsung aja cari tahu cara untuk melakukan pemasangannya guys ya. Kita langsung simak aja guys. Oke, selanjutnya kita bisa cek lebih detail lagi. Ini ada obeng juga ya yang nanti akan kita pakai. Nah, ada penyangganya, penyangga besinya, tapi nanti mungkin saya nggak akan pasang. Ini saya coba beli waktu kemarin tapi ternyata nggak jadi ya guys, soalnya saya takutnya wanti-wantinya si penyangga plastiknya itu kurang kuat, makanya saya pakai penyangga yang besinya itu. Oke, kita bisa lihat lebih dalam lagi, itu bentuknya seperti ini. Si wastafel plastiknya seperti ini, nanti si selang hijaunya itu dipasang di sebelah sana ya. Nah, itu nanti bisa sambungin ke keran yang aslinya, atau enggak sebenarnya ke tempat sumber dari airnya. Oke guys, kita cek lagi itu kerannya ya guys ya. Kerannya itu nanti mesti dicopot tuh ya, bagian atas ada bagian bawahnya, itu ada si plastiknya. Oke, bagian apa lagi? Nah, kita cek. Nah, itu bagian si penyangganya. Nah, semuanya dicek secara lengkap ya guys ya. Nah, penyangganya itu nanti dipasangnya di bagian bawah ya guys ya. Nah, seperti itu contohnya. Nah, set, jangan sampai kebalik ya guys ya. Di manualnya sendiri nanti bisa Anda cek, nanti akan jelas sehingga kita pemasangannya tidak akan terbalik. Oh, itu kondisi terbalik tuh. Nah, ini kondisinya benernya seperti ini ya, dipasangnya seperti itu. Nah, ini saya coba pasang ya seperti ini ya, nanti posisinya ya. Jika plastiknya sebisa mungkin sih di bagian si ininya, bagian sela-sela keramiknya, tapi saya kalau misalnya susah ya saya ngebor di bagian keramiknya langsung guys. Oke, saya setting lagi, setting ukurannya ya, itu dikasih tanda, saya pakai pensil, saya tandain lubang-lubangnya sebelah mana. Nah, itu ada 4 nanti lubangnya. Nah, ini saya sedang mempersiapkan si bornya ya. Bornya ini pertama kali nanti guys pakai bornya yang ukuran kecil dulu guys. Jadi untuk ngelubangin biar nanti biar nanti fokus kena si bagian keramiknya, nggak banyak goyang. Dan untuk pengeborannya lebih mudah, kita coba pakai yang bentuknya kecil dulu, ukuran kecil si mata bornya. Nah, ini cara untuk penguncinya ya. Ini untuk teasernya. Oke, ini kuncinya harus yang kencang banget ya guys ya, jangan sampai goyang. Karena jika goyang nanti akan tidak maksimal pengeborannya, bisa goyang kemana-mana, tidak fokus. Oke, udah siap, jangan lupa dicolok ke listrik ya guys ya, kalau enggak nggak akan bisa muter guys. Nah, ini coba dipraktekkan langsung ya, saya coba praktekkan, saya bor satu persatu dari yang udah saya posisikan si lubangnya, saya udah tandai dulu sebelumnya ya. Nah, kita bor satu persatu guys. Nah, untuk ngebornya ini ya perlu ketelitian dan fokus ya guys ya. Jangan lupa juga pakai kacamata pelindung ya guys, biar nanti nggak kena percikan pada saat melakukan pengeboran. Safety first ya, think safety first. Nah, kalau misalnya bor ya udah
beres. Oke, kita pasang lagi nih ya, kita ganti si motherboardnya ya. Motherboardnya kita lepas dulu. Kita ganti yang lebih gede ya. Tadi kan boardnya udah yang kecil ya, yang kecil biar nanti fokus si lubangnya. Sekarang kita perbesar untuk memudahnya. Kita jangan langsung ya guys ya, soalnya kalau misal bahannya keramik itu licin gitu ya. Oke, udah kenceng, kita bor lagi guys. Oke, buat ngebornya kita harus sabar ya guys ya, pelan-pelan ya. Kita pas lagi ngebor itu jangan terlalu diforsir gitu, soalnya nanti kalau misalnya panas ujung-ujungnya si bor kita bisa cepat rusak guys. Kadang-kadang pada saat melakukan pengeboran itu keluar asap, tandanya itu udah mulai panas. Nah kalau misalnya udah panas gitu, kita henggangin lagi guys. Pada saat bor itu harus pakai tenaga ya guys ya, ditekan. Nah ukuran kedalamannya kita perkirakan sesuai kedalaman dari si ininya, tingginya dari si piston, jangan terlalu dalam juga. Bisa terlalu dalam nanti si pada saat dipasang si pistonnya bisa masuk ke dalam ya, perlu diperhatikan ya guys ya. Oke, nah ini udah berlubang, saya coba masukkan si visornya ya. Nah ternyata masuk deh guys, diketok pakai palu guys biar nanti gampang. Soalnya di bagian visor itu kan bagian tengahnya ada kayak yang bagian terbukanya gitu guys ya. Nah dia bisa dipaksa masuk kalau misalnya dengan palu. Nah udah dipasang, dicocokkan dulu dengan si penyangganya ya, penyangga wastafelnya udah cocok. Nah saya tadinya awalnya mau coba pasang si penyangga ini, penyangga besi. Nah ini saya udah cocok-cocokkan, tapi ternyata ada, karena memang bukan pasangannya guys ya, itu jadi harus merusak si penyangga plastiknya. Nah ini saya takutnya nanti akan hancur gitu kalau misalnya dibor. Nah makanya saya mungkin mengurungkan niat untuk menggunakan si penyangga besi ini bersamaan dengan si penyangga plastiknya, karena tingkat kesulitannya ini cukup tinggi dan rawan nanti pecah bagian penyangga plastiknya ini. Tapi kalau misalnya guys kalian udah pengalaman ya bisa langsung cobain aja si penyangga besinya ya, sehingga jadi lebih kuat gitu ya. Nah ini bisa coba. Yang paling penting sebenarnya di kondisinya dipasin dulu nih, yang paling susah sebenarnya ngepasin gitu guys, nyating-nyatingnya. Kalau misalnya untuk kondisi nanti ngebornya sih nanti nggak terlalu sulit sih guys, yang penting nanti gonta-ganti aja si motherboardnya. Motherboardnya kadang pakai yang kecil, udah nanti ada tandanya, baru pakai motherboard yang besar untuk memperbesarnya lebih mudah ya. Ya kita lubangin lagi ini, kan saya tadi mengurungkan niat untuk pakai yang penyangga besi ya, akhirnya saya lubangin yang kanan dan kiri ini ujungnya itu dengan menggunakan bor biasa. Nah nanti kalau udah nanti sama ya, tinggal dimasukin si visornya itu ya. Di yang paling kanan dan yang paling kiri itu ada 4 ngejejer ya lubang. Nah langsung kita masukin tuh
Udah dipasin, kita masukin si scoopnya atau self tappingnya ya. Nah, jangan lupa dipegangin yang kuat. Nah, kita coba skrup satu persatu. Nah, nanti si scoopnya itu akan nempel ke si visor ya. Itu tinggal baut aja dengan kuat ya guys ya. Nah, kalau misalnya pada saat pakai si obengnya, jangan lupa obengnya yang ini ya, yang rada kuat ya guys ya. Jangan yang mudah selek mata ujungnya. Nah, pelan-pelan ya. Yang penting pakai tenaga guys pada saat muternya. Oke. Nah, sekarang kan kondisinya udah nggak goyang ya guys ya. Tinggal terus saja lanjut. Nah, udah kenceng ya, pastiin goyang-goyang, nggak rubah posisi. Nah, pastiin rata ya. Nah, kita coba pasang si wastafelnya guys. Berhasil ya guys ya. Nah, tapi masih agak mendoyot. Kenapa mendoyot? Karena saya belum ngencengin benar-benar full. Ini cuma coba secara masang aja guys. Nah, kalau misalnya belum kenceng ya kondisinya pasti kelihatannya mungkin miring ya, tapi nanti kita bisa setting lagi gampang ya. Nah, kayak gitu. Nah, ini kondisinya saya pada saat memasang tuh sempat pakai si ini, dipasang dulu si wastafelnya. Tapi sebenarnya yang penting guys, kencengin aja, tapi jangan sampai terlalu kencang ya. Sadain kayak celah sedikit gitu guys ya, buat nanti bisa dimasukin si wastafelnya. Nanti kita akan coba lihat ya caranya gimana ya. Ini yang penting kencengin dulu aja guys. Jadi saya awalnya mikirnya itu mau kencengin dibarengin sama si pasang wastafelnya itu, tapi itu tidak memungkinkan sih kelihatannya guys. Soalnya kan kita butuh celah ya pada saat mau kencengin si bautnya atau si self tappingnya pakai obengnya. Celahnya itu terlalu sempit kalau misalnya kita langsung pasang si wastafel. Nah, makanya saya pakai untuk melihat celahnya aja sampai sebatas mana saya mesti mengencangkan si bautnya. Nah, sebisa mungkin saya kencengin, kalau misalnya nggak bisa ya udah saya longgarin. Nah, ini kelihatannya udah oke ya. Nah, bisa juga nanti mungkin dipaksakan gitu ya. Yang penting ada celahnya, nanti tinggal dipaksain aja pasang si wastafel. Yang penting ada celah dikit guys. Nah, kan susah ya kalau misalnya memasang, kita kencengin si bautnya. Kalau misalnya kita dalam kondisi terpasang si wastafelnya kan susah. Nah. Nah, udah lumayan, masih goyang. Tuh, sulit ya. Yang susah sebenarnya ngencenginnya sih, ngencengin dan ngepasinnya sebenarnya. Nah, udah ya. Sekarang untuk pemasangan si kerannya guys. Nah, pasang kerannya dipecah dulu bagian atas sama bagian bawahnya ya. Ada kayak ulirnya gitu, dipecah dulu. Kemudian pasang. Jadi pemisahnya adalah si karet atas dan karet bawah. Karet atas di atas ya, terus kita pasang yang karet bawah. Nah, bagian bawahnya tuh ya, kencengin ya. Nah, nanti ngejepit, kondisinya itu ngejepit si wastafel. Tinggal kita kencengin aja guys. Nah, udah kenceng, pastiin. Nah, jangan sampai nanti pas lagi muter si kerannya itu nanti bergerak.
Nah udah paten, udah kencengin aja ya, udah beres. Nah sekarang tinggal pasang si selang pembuangannya guys, selang pembuangan untuk air kotornya ya. Kita udah ngebilas misalnya cuci tangan, nanti ada selang pembuangan, nah dimasukin aja ya. Posisinya tuh menutupi si yang bagian birunya guys ya. Kita masukkan aja ya. Nah, harusnya sih ada tempat pembuangan ya guys ya, tapi kalau misalnya kita pasangnya di kamar mandi ya udah nggak apa-apa, langsung buangnya ke kamar mandi aja, kita nggak usah pasangin kemana-mana lagi, yang penting ke bawah aja ya. Oke. Nah berikutnya itu untuk pembuangan kan ya, untuk pembuangan ya. Berikutnya kita pasang untuk si selang sumber airnya ya, sumber airnya pas dia buat kocoran kan, kocoran dari kerannya itu kan butuh air. Nah kita pasang si selang hijaunya itu di bagian si ujungnya. Oh yang tadi kan kita pembuangan ya, kalau ini bagian si kerannya. Si kerannya kan ada moncongnya nanti yang kebuka. Nah itu kita pasangin si selang dulu. Si selangnya ukurannya harus ini ya, harus yang lebih besar ya guys ya, yang berupa, kita nggak perlu terlalu panjang. Nah nanti kita baru pasangnya untuk yang panjangnya. Yang panjangnya dipasang di mana coba? Oke, nanti kita lihat ya guys. Nah udah ngejulur ya kayak gitu ya. Nanti tinggal kita pasang aja itu selangnya yang hijau itu kan udah kepasang tuh di bagian si kerannya. Nanti kita tinggal pasang aja ke bagian sumber airnya, sumber air kita dari apa. Nah ini udah kepasang juga, kelihatannya kepasang rapet ya, bagian ini penyangga putihnya dengan si wastafel. Oke udah kepasang. Oke, sekarang tinggal kita pasang si selangnya. Selangnya kita pasang ke si sumber airnya guys. Untuk panjangnya silahkan Anda estimasikan sendiri saja ya kebutuhannya ya. Kalau ini kita coba pasanginnya nanti ke keran biasa sih, keran bak mandi. Kalau yang ini prakteknya itu sambungin ke keran mandi. Nah, nanti sumber airnya dari sana sebenarnya ya. Nah ini udah keluar tuh ya, dikeluarin dulu, kocorin, terus nanti keluar airnya ya. Nanti pembuangannya ke yang selang yang tadi guys. Udah beres sebenarnya ini guys ya. Nah ini saya coba putar-putar ya, nggak ada ngaruhnya ini ternyata bagian ujungnya ya. Tapi yang pasti kurang harus kencang aja sih. Nah, ini udah bisa dipakai nih guys wastafelnya. Wastafel darurat sesuai kebutuhan ya, nggak gitu susah pasangnya. Oke guys, sekian aja guys tutorial dari saya cara pemasangan wastafel plastik. Moga-moga bisa membantu guys kalian untuk yang mengatasi solusi kebutuhan untuk mencuci tangan ya, mencuci tangan tapi nggak perlu ribet-ribet pusing. Cari aja yang bahan plastik ya guys ya, karena pemasangannya itu benar-benar mudah. Oke guys, semoga informasinya bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan bunyikan lonceng untuk notifikasi tutorial terbaru dari saya ya. Dan jangan lupa untuk komen bila ada pertanyaan ya. Oke, terima kasih untuk semua perhatiannya. Sampai jumpa ya guys ya. Salam semangat.